Pemirsa, lalu pertanyaannya, apakah benar vaksin yang ada saat ini tidak mampu melawan virus corona varian Delta yang kini tengah menyebar di Indonesia? Kita akan langsung tanyakan dengan pakar imunisasi, Dr. Elizabeth Jen Supardi melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Gadis. Baik, terima kasih Dr. Jen sudah bergabung bersama kami, dan tentu kami juga akan mengajak pemirsa nantinya untuk bisa bergabung dalam dialog ini di nomor telepon 021-583-99100. Langsung saja dokter, terkait dengan berita yang baru saja ini saya dan Gadis bacakan terkait dengan salah satu perawat yang meninggal akibat positif COVID-19 dan diduga ini varian Delta. Pertanyaannya, dokter sudah 2 kali vaksinasi tapi kemudian langsung positif dan meninggal. Apakah vaksin tersebut tidak ampuh artinya, dokter? Begini, kita tahu bahwa semua vaksin tidak ada yang 100% menjamin, tidak ada. Ya, yang paling tinggi itu Pfizer, itu pun 95%. Ya, ada 5% yang tidak terbentuk antibodinya. Siapakah yang 5% itu? Nah, kita, terutama tenaga kesehatan, menggunakan vaksin Sinovac. Kita tahu Sinovac itu efektivitasnya itu 65%. Yang 35% itu siapa? Mungkin almarhumah. Satu. Kedua, mungkin saja almarhumah ini termasuk yang 65%. Antibodi terbentuk. Tapi kita tahu bangkalan itu varian Delta banyak di situ. Varian Delta itu tembus. Jadi Pfizer yang efektivitasnya 95% sudah diuji. Dengan varian Delta, efektivitasnya turun menjadi 88%. Sinovac dari 65% jadi berapa turunnya? Jadi ini kita harus hati-hati, ya. Kita kebal, tapi varian tembus. Jadi kita harus hati-hati. Masker, saya lihat Mbak Sarah dengan Mas Jason 1 lapis. Varian Delta tembus 1 lapis. Harus 2 lapis. Baik. Dan varian Delta ini senang banyak sekali ke usia anak sekolah. Hati-hati. Kematian pada anak sekolah itu juga tinggi di Indonesia. Banyak anak sekolah kita ini, ya, usia anak walaupun tidak sekolah, tidak pakai masker atau pakai masker 1 lapis. Hati-hati, varian Delta ganas. Baik. Berarti melihat begitu ganasnya varian Delta ini sudah harus ada perhatian bahwa masyarakat bukan lagi hanya menggunakan masker, bahkan harus double masker, begitu ya, dok? Betul sekali, ini sudah ada uji cobanya. Baik, bisa Anda jelaskan, dok, betapa ganasnya atau betapa ganasnya varian Delta ini menyebar secara cepat, meluas di masyarakat? Bisa Anda jelaskan, dok, seperti apa? Ya, jadi data sudah menunjukkan kemampuan varian Delta ini menyebar 2 kali lipat dari virus yang non-varian, virus yang asal. 2 kali lipat, ya. Kemudian kalau kita lihat perjalanan penyakitnya, ya, orang sakit dirawat makin memburuk, itu bisa antara sekitar 1 minggu, 2 minggu begitu, ya, baru lalu meninggal. Kita lihat almarhumah, ya, 2 hari. Jadi baru ada gejala, 2 hari kemudian sudah tidak ada. Begitu ganasnya varian Delta ini. Kita tidak boleh anggap remeh sama sekali. Oke, Dr. Jen, begini, saya setuju bahwasanya memang vaksin tidak melindungi 100%, tapi esensi dari vaksin dan pemberian vaksin itu adalah untuk mengurangi kefatalan jikalau kita terpapar COVID-19. Itu yang sering kita bahas kan, dokter, sebenarnya, dan itu juga yang sering diungkapkan di media-media. Tapi kalau misalnya sampai akhirnya kefatalannya tidak berkurang, tapi justru kasusnya seperti ini, meninggal, dokter, apa yang terjadi sebenarnya? Secara medis, apakah memang itu tidak terjadi kekebalan atau seperti apa, dokter? Ya, saya menduga pada almarhumah ini kekebalan tidak terjadi. Ya, kekebalan tidak terjadi itu bisa macam-macam. Bisa yang tadi, ya, dia kelompok yang memang tidak terbentuk, yang 35% itu tidak terbentuk, itu satu.
Yang kedua, bisa jadi almarhumah itu gagal antibodinya terbentuk. Jadi bukan vaksinnya, tapi almarhumah sendiri yang tidak terbentuk. Tidak terbentuk bisa macam-macam. Bisa jadi pada saat disuntik, almarhumah itu sebetulnya sudah terinfeksi tanpa gejala. Vaksin tidak akan efektif apabila kita terinfeksi. Kemungkinan itu. Atau yang ketiga, ini yang paling mestinya tidak terjadi, vaksinnya rusak. Ya, vaksin ini kita tahu dia harus disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat. Nah, ini yang para petugas yang sudah dilatih, ya, sudah di training, mereka tahu bahwa vaksin yang disimpan suhu 28 derajat ini vaksin yang tidak bisa kena suhu beku. 0 derajat langsung rusak. Nah, ada yang pikir bahwa harus dingin. Betul dingin, tapi tidak 0 derajat. Ya, jangan sampai ada es batu, pulpen beku bersentuhan dengan botol vaksin, langsung rusak. Apabila suhu naik di atas 8 derajat, potensinya betul turun, tetapi tidak rusak. Begitu kena beku, langsung rusak. Nah, banyak sekali sekarang orang yang tidak pernah dilatih ikutan bermain dengan vaksin. Ini yang harus hati-hati. Ya. Baik dokter, kita tahan dulu, usai jeda nanti kita lanjutkan dengan juga pemirsa yang akan turut berpartisipasi untuk menanyakan langsung terkait vaksin COVID-19 kepada Dr. Jen. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di